Ya, pemirsa, siswa Madrasah Aliyah yang membacok gurunya di Demak, Jawa Tengah ditangkap polisi. Ya, motif pelaku menyerang korban karena sakit hati dilarang ikut ujian tengah semester karena pelaku tidak menyelesaikan tugasnya syarat kenaikan. AR, siswa Madrasah Aliyah yang membacok gurunya sendiri, ditangkap polisi di sebuah rumah kosong di Gerobokan, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Ia langsung dibawa ke Mapolres Demak dan dijadikan tersangka. Menurut polisi, motif pelaku menyerang gurunya lantaran sakit hati dilarang ikut ujian tengah semester. Korban melarang pelaku karena belum menyelesaikan tugas syarat kenaikan untuk memperbaiki nilai pelaku yang jelek akibat sering bolos sekolah. Pelaku yang masih di bawah umur terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Karena dilarang untuk mengikuti kegiatan UTS, karena yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas atau tanggung jawab sebagai siswa untuk membuat tugas akhir siswa. Karena yang bersangkutan nilainya jelek, nilainya minim, sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Itu apa karena sering pelaku itu bolos sekolah? Informasi dari pihak sekolah bahwa yang bersangkutan memang sering bolos. Sebelumnya, Ali Fatko Rohman, guru di sebuah Madrasah Aliyah di Desa Pilangwetan, Demak, Jawa Tengah, dibacok oleh siswanya sendiri saat mengawasi ujian. Korban terluka serius di leher dan tangan akibat sabatan sabit dan dirawat di RSUP Dr. Karya di Semarang. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembacokan guru oleh siswa sangat memprihatinkan. Untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Toto Amin Sufianto. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto. Semoga kabarnya sehat ya, Pak. Selamat pagi, Mas Togi, Mbak Ca. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Toto, ini kita ingin sedikit menanyakan terkait dengan motif pembacokan yang dikatakan ini karena siswanya sakit hati kepada gurunya. Nah, menurut Anda mengapa sih sampai seorang siswa dapat bertindak segitu agresifnya hanya karena sakit hati, Pak? Baik, Mbak Ca. Jadi pertama tentu kita turut berduka atas luka-luka Pak Guru Ali Fatko Rohman. Semoga segera dipulihkan. Saya kira dari kejadian ini lagi-lagi kita harus introspeksi ya, bahwa interaksi antara guru dan siswa itu harus dikelola dengan baik gitu ya. Dan kita tentu prihatin dengan tindakan siswa yang sampai melakukan kekerasan apalagi kepada gurunya gitu. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak untuk mulai memperhatikan kesehatan mental gitu ya. Jadi saya kira yang perlu disiapkan adalah sistem peringatan dini. Jadi anak bermasalah itu tidak tiba-tiba seperti sekarang, pasti ada indikasi-indikasi sebelumnya. Jadi maka saya kira sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mendeteksi kira-kira anak ini bermasalah atau tidak, dan khususnya adalah mengenai kondisi mentalnya dan kejiwaannya. Jadi saya kira ini penting untuk setiap sekolah memiliki. Berarti bisa dibilang sekolah ini kecolongan dong dengan ada murid yang punya karakter yang bisa dibilang pemarah atau nggak mungkin agresif. Iya, betul. Jadi sekolah dan khususnya guru itu harus kenal dengan baik setiap siswanya gitu ya. Kemudian juga di sini saya kira komunikasi antara guru dengan anak didik juga harus diperbaiki. Jadi agar komunikasi yang baik itu menghindarkan salah paham seperti ini. Kemudian kalaupun ada masalah itu jangan berakhir dengan kekerasan gitu. Jadi diusahakan ada mekanisme si anak bisa mengungkapkan kekecewaannya secara baik, tidak harus dengan kekerasan. Iya, baik Pak Toto. Sebelum kasus ini terjadi, guru yang bersangkutan ini disebut tidak memberi kesempatan ya
kepada pelakunya yang pada saat itu memang sudah terlambat mengumpulkan tugas. Jadi pelaku ini nggak bisa ikut ujian begitu ya Pak. Dan ini yang disebut mendorong pelaku melakukan pembacokan. Nah menurut Anda apakah tindakan yang dilakukan guru ini sebetulnya sudah tepat begitu ya untuk melarang anak tersebut kemudian jadinya ikut ujian? Atau sebetulnya ketika guru punya penilaian terhadap siswa yang memang mungkin sering terlambat mengumpulkan penilaian, mungkin maksudnya ingin bersikap tegas begitu. Tapi di satu sisi dibujuk sama guru yang lain juga bahwa ya kasihan lah ini kan untuk ujian kenaikan kelas atau apa begitu. Tanggapannya gimana Pak menghadapi dilema ini begitu ya, menghadapi siswa yang seperti itu? Ya, baik. Menurut saya kita di sisi pendidik itu harus memahami kondisi anak didik. Ya, apalagi kalau tidak salah siswa ini misalnya keluarganya berjualan nasi goreng. Kondisi-kondisi seperti itu yang perlu diketahui oleh guru. Jadi ketika memberikan tugas dan juga memberikan deadline kapan dikumpulkan, itu harus dilihat dulu kondisi anak didik. Gitu. Jadi jangan menyamaratakan semua anak didik pada posisi yang sama. Idealnya begitu, sehingga si anak merasa diperhatikan dan dimaklumi kondisinya, sehingga tentu dia akan makin hari makin baik lagi. Jadi disiplin itu harus juga diimbangi dengan pengertian dan kebebasan. Jadi dengan demikian kan anak didik akan siapapun kalau dimaklumi kan pasti akan malu sendiri dan bekerja keras untuk supaya lain kali tidak terlambat. Jadi kan ini proses pendidikan juga. Gitu. Tapi menurut Bapak ini terkait dengan mungkin karakter juga nih ya. Seberapa penting ya peran orang tua ini dalam kasus ini? Mungkin dari segi anaknya, mendidik anaknya untuk bersikap sopan santun atau mungkin ada efek lain? Mungkin sosial media kah yang mengakibatkan anak ini bertindak dengan ganas? Pertama tentu yang penting adalah pendidikan di dalam keluarga itu. Jadi nilai-nilai kejujuran, ya, tidak melakukan tindak kekerasan, kasih sayang, saya kira itu dimulai di keluarga. Dan Mas Togi benar, jadi memang harus di keluarga itu harus dibantu. Dan saya kira tidak bisa keluarga itu dilepaskan begitu saja, perlu turun tangan dari pemerintah untuk membuat keluarga itu siap. Dan itu kan untuk pendidikan keluarga kan dari 1 sampai 5 tahun sebelum mereka masuk sekolah. Ini kan sudah alia, sudah SMA, sudah kalau karakter itu sudah terbentuk, itu sulit untuk diubah. Nah, karena itu ketika pada kondisi seperti ini tidak lagi, ya diusahakan ada preventif, tapi kuratifnya adalah bagaimana seperti tadi saya bilang, semua pendidik kita ditingkatkan kompetensinya dalam hal pengelolaan kelas, pengelolaan anak didik, komunikasi itu dibina terus gitu ya. Ini yang masih perlu ditingkatkan di kalangan pendidik kita. Jadi selama ini seolah-olah itu disiplin itu bagus gitu ya. Padahal belum tentu. Penerapan disiplin itu harus dengan pertimbangan yang baik gitu ya, dengan kesadaran yang baik dari para pendidik. Kapan disiplin, kapan diberi kebebasan. Nah itu di ilmu pendidikan udah ada, jadi nggak disiplin terus gitu. Kalau disiplin terus anaknya bisa stres nanti. Berarti kalau kayak gitu memang harus ada evaluasi terhadap guru-guru juga nih. Betul. Jadi ini dua pihak lah ya, dari segi anak didik, dari keluarganya, dari lingkungan sekitar seperti tadi media sosial, ya, bagaimana mendidik anak-anak kita supaya melek atau literasi terhadap informasi dengan baik, itu bisa memilah informasi yang baik atau tidak. Kemudian dari sisi guru juga sama, literasi informasi juga, dan sekaligus dilengkapi dengan kemampuan untuk membimbing anak didik supaya jangan melakukan tindak kekerasan, lebih mendorong budi pekerti yang baik. Saya kira kita semua bertanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat yang lebih beradab lah gitu ya, tidak mengandalkan kekerasan. Iya baik Pak Toto, tadi saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan tadi Bapak sempat bilang bahwa disiplin ini perlu diimbangi ya dengan kemudian memahami juga karakter ataupun latar belakang dari setiap siswa begitu ya. Tapi ketika misalnya guru ini berempati kemudian memberikan treatment yang berbeda gitu ya terhadap masing-masing latar belakang siswanya. Apakah hal ini nggak kemudian menimbulkan kecemburuan gitu dari siswa yang lain atau justru salah persepsi dari orang tua murid dan sebagainya begitu? Mengatasinya ini seperti apa Pak? Saya kira gini, kalau pengalaman saya sih kalau memang kita melakukannya dengan baik ya secara terbuka bahwa ini bukan soal
pilih kasih, tetapi lebih memahami kesulitan anak didik. Saya kira semuanya akan memahami dan semuanya akan merasa, oh kalau saya punya kesulitan juga saya siap menyampaikannya pada guru atau sekolah. Karena itu selain guru juga sekolah perlu memiliki semacam hotline supaya ketika ada masalah itu mereka bisa menyampaikannya. Dan hotline ini misalnya bisa dibikin juga semacam whistleblower system, jadi tidak perlu anak didik atau orang tua takut ketika mengadukan sesuatu gitu. Jadi itu akan membuat sekolah lebih terbuka dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Itu tadi yang di awal saya sebut sebagai sistem peringatan dini. Jadi masalah itu tidak tiba-tiba seperti ini, pasti ada indikasi-indikasi awal yang bisa diantisipasi. Ya, jadi Pak tidak Toto, perlu terjadi. Tapi untuk terkait dengan pelakunya nih, siswi ini, apa yang menjadi tepat untuk ini ya, sanksi kepada murid ini? Ya, memang di negara kita kan ada hukum ya, ada hukum pidana, tetapi dipertimbangkan juga masa depan si anak ini gitu ya. Jadi saya sih optimis tiap anak punya kemampuan untuk tobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kasihan juga kalau 12 tahun dia harus nanti mungkin berekam di penjara. Ya. Sekarang mungkin dia sudah hampir lulus SMA misalnya gitu ya. Jadi hilang itu, mungkin kalaupun nanti dihukum mungkin sekitar 6 tahun dia di penjara, kan itu kasihan. Artinya saya kira di sini sekolah dan juga Kanwil Kemenak, kemudian juga Dinas yang Perlindungan Anak dan Perempuan mungkin bisa ikut memikirkan kira-kira masa depan si anak ini gimana pendidikannya, kemudian juga kalau dia nanti setelah selesai dari penjara apa yang perlu dibina. Dan saya kira ini harus sangat diperhatikan, karena kalau tidak dia akan terlantar dan mungkin malah menjadi penjahat atau apa yang di depan, karena dia merasa tidak dibantu oleh sekitarnya gitu. Jadi akhirnya ya dia akan tidak seperti yang kita harapkan, bertobat dan di jalan yang benar. Jadi satu kemudian juga para tokoh agama bisa ikut membantu memecahkan masalah itu. Tidak bisa sendiri lah. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Toto Amin Sufianto selaku pengamat pendidikan atas perbincangan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat. Salam sehat Bapak. Sehat Mas Ogi.